Haleluya, puji Tuhan saudaraku terkasih di dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan di pagi hari ini. Bersyukur di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita dengan damai sejahteranya saudara. Pagi hari ini kita akan mengawali hari kita dengan renungan firman Tuhan dan berdoa bersama. Di mana di dalam video ini saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara juga akan didoakan sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman, dan saudara juga rindu didoakan setiap hari, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan kemudian share video ini kepada lebih banyak anak Tuhan saudara, supaya lebih banyak anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan setiap hari. Dan kalau saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saudara akan didoakan, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan dari teks firman Tuhan berikut ini. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita saudara, adalah dari Markus pasal yang ke-11, mulai ayat 20 sampai ayat 25. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan akan menjelaskannya kepada setiap saudara. Malam hari ini pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Markus 11 ayat 20 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Pohon ara yang sudah kering. Nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Puji Tuhan saudara. Kembali satu bagian firman Tuhan yang Yesus ajarkan tentang doa. Dan hari ini kembali saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini tentang doa saudara, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita. Di mana konteks firman Tuhan ini adalah sebelum peristiwa ini saudara, sebelumnya Yesus satu kali melihat satu pohon ara. Dan kemudian dia mau mendapatkan buah dari pohon ara itu. Tapi kenyataannya pohon ara itu tidak memiliki buah. Sehingga akhirnya Yesus mengutuk pohon ara itu. Dan kemudian keesokan harinya, Yesus dan murid-muridnya lewat lagi dari sana. Dan ketika lewat dari sana, murid-muridnya melihat bahwa pohon ara itu sudah kering. Lalu Petrus berkata, "Guru, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Lalu kemudian Yesus mulai beranjak dari momen itu, peristiwa itu, untuk mengajarkan tentang doa kepada murid-muridnya. Lalu kemudian Yesus menjawab di ayat 22. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara, Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang doa, di mana pada waktu itu murid-muridnya sedang keheranan karena Yesus hanya berkata dan mengutuk pohon ara itu, dan pohon ara itu langsung kering. Murid-muridnya terheran-heran melihat itu terjadi, saudara. Dan dari keheranan itu, akhirnya Yesus berkata bahwa kamu pun akan melakukan perkara yang besar. Kamu pun bisa melakukan perkara yang dahsyat. Bahkan Yesus berkata, apabila kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya, apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Gambaran itu dibuat oleh Yesus untuk menegaskan kepada murid-muridnya bahwa mereka juga bisa mengalami perkara besar. Allah bisa mengerjakan perkara yang dahsyat melalui kehidupan mereka. Itu yang saya rindu kita belajar hari ini, saudara. Bahwa melalui kehidupan saudara, atau di dalam perjalanan kehidupan saudara, dalam pekerjaan karir saudara, di tengah keluarga saudara, dalam seluruh aspek kehidupan saudara, saudara bisa mengalami perkara besar. Allah bisa mengerjakan perkara yang dahsyat dalam hidup saudara. Itu yang mau diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, dan biarlah itu juga yang kita alami hari ini, saudara. Bahwa kita bisa mengalami perkara besar. Bahkan perkara besar yang akan kita alami sebagai umat-umat Tuhan digambarkan oleh Yesus dengan cara yang spektakuler. Dia berkata, kepada gunung ini kamu berkata tercampak ke dalam laut, maka itu akan terjadi. Bukankah itu satu gambaran yang begitu besar, begitu dahsyatnya, saudara? Dan Yesus menegaskan bahwa perkara yang dahsyat akan terjadi dalam hidup umat-umatnya, dalam hidup saya dan saudara. Yang saya rindu kita belajar hari ini, saudara, bagaimana supaya kita mengalami perkara besar tersebut. Apa yang diajarkan oleh Yesus di sini supaya murid-muridnya mengalami perkara-perkara besar tersebut. Saudara, yang pertama, sekali lagi saya akan membacakan di ayat 22 itu. Yesus menjawab mereka, percayalah kepadaku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi bagaimana supaya saya dan saudara dalam perjalanan kehidupan kita mengalami perkara-perkara besar, saudara? Kita harus hidup dalam iman. Kita harus percaya dan tidak bimbang. Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil baginya, saudara. Dan kalau kita percaya kepada Dia, Dialah yang akan bertindak. Dan segala perkara sanggup Dia lakukan. Yang menjadi masalahnya adalah apakah kita beri akses kepada Tuhan untuk melakukan mujizat melalui iman kita. Karena dengan kita beriman kepadanya, maka Allah akan bertindak, Allah akan menyatakan kuasanya yang dahsyat, sehingga perkara-perkara besar akan terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi yang pertama, untuk kita mengalami perkara besar yang sudah dijanjikan Tuhan dalam kehidupan umat-umatnya adalah dengan percaya kepada Tuhan, tidak bimbang sama sekali bahwa Allah kita sanggup. Saudaraku, sebagai aplikasinya, untuk saudara mengalami perkara besar dalam hidup saudara, di tengah keluarga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam karir saudara, dalam ekonomi saudara, dalam usaha saudara, dan dalam berbagai aspek kehidupan saudara, mari hidup dalam iman sungguh-sungguh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar. Apapun situasinya, tidak jadi alasan, saudara.
Bahkan mungkin di masa yang sulit seperti ini, seringkali itu dijadikan orang jadi alasan untuk maju, untuk berkembang, untuk mengalami perkara besar. Tapi dengar, kalau Allah yang bertindak, tidak ada situasi yang terlalu sulit, tidak ada keadaan yang terlalu sukar bagi Dia, karena bahkan bumi Dia yang ciptakan, langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Apakah yang mustahil bagi Dia? Yang menjadi masalah itu adalah apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Bahkan ditegaskan saudara, ayat yang ke-24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yang kedua saudara, hiduplah dalam doa. Karena dikatakan apa saja yang kamu minta dan doakan. Untuk kita mengalami perkara besar, hiduplah dalam doa. Dan doa itu juga kembali harus disertai dengan iman. Karena terlalu banyak doa-doa yang dinaikkan sumbang, saudara. Bukan doa yang didasari oleh iman. Tetapi kalau saya dan saudara rindu mengalami perkara besar dalam perjalanan hidup kita, hiduplah dalam doa dengan didasari iman, keyakinan, dan kepercayaan bahwa Allah sanggup. Apapun keadaannya, apapun situasinya, apapun kebutuhan saudara, Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Itu sebabnya berdoalah dan percayalah bahwa apa yang saudara doakan, Allah sanggup kerjakan. Dan kemudian yang terakhir saudara, aspek yang tidak kalah penting untuk kita mengalami perkara besar dalam kehidupan kita adalah ayat yang ke-25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Untuk saya dan saudara mengalami perkara besar, di mana melalui doa kita Allah melakukan perkara besar, maka kita juga harus menjadi orang yang mengampuni. Hidup mengampuni, saudara. Karena jangankan mengalami perkara besar, jangankan mendapat jawaban doa, kalau kamu tidak mengampuni, kamu pun tidak akan diampuni. Bagaimana Tuhan menjawab doa kita sedangkan diampuni pun tidak? Jadi pengampunan itu adalah hal yang sangat prinsip dan mendasar untuk kita mengalami perkara besar. Tanpa hati yang mengampuni, saudara tidak akan mengalami perkara besar dikerjakan Tuhan dalam hidup saudara. Bahkan pengampunan pun saudara tidak akan terima. Itu sebabnya saudara, kalau ada orang yang mengatakan bahwa kalau dia mengampuni, dia seringkali kalau diajarkan tentang mengampuni, dia punya alasan, enak kali dia sudah menyakiti aku lalu aku mengampuni dia, terlalu enak bagi dia. Dengar saudara, sebenarnya kalau kita mengampuni, itu keuntungan bagi kita. Itu keuntungan bagi kita. Karena ketika saudara mengampuni, Allah mengampuni saudara, dan Allah melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Siapa yang untung? Kita yang untung, saudara. Mungkin saudara berkata, ya tetapi terlalu sakit. Ya, saya juga sering disakiti. Bahkan saya pernah mengalami pengalaman yang begitu menyakitkan, saudara. Tetapi bisa kok, karena Tuhan yang ada dalam diriku memampukan aku untuk mengampuni. Dan hari ini saya juga menegaskan kepada saudara bahwa saudara pun mampu mengampuni karena Tuhan yang sama ada pada saudara. Kita mampu mengampuni, dan ketika kita mengampuni saudara, di sanalah Allah melakukan perkara besar. Jadi saat ini saudara, sebelum saudara melakukan segala aktivitas saudara, saya rindu menegaskan kembali bahwa setiap kita Allah persiapkan perkara-perkara besar untuk terjadi dalam hidup kita. Bahkan Yesus berkata, untuk menggambarkan bahwa kita bisa mengalami perkara besar, kepada gunung ini pun kalau kamu berkata kepada gunung ini tercampak ke dalam laut, kalau kamu percaya itu bisa terjadi. Artinya apa saudara? Bahwa Allah sebenarnya rindu melakukan perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Dan bagaimana supaya kita mengalaminya? Hidup percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Yang kedua, bagaimana supaya kita mengalaminya? Hidup dalam doa dan percaya bahwa doa saudara dijawab oleh Tuhan.
Dan yang ketiga, hidup dalam pengampunan. Jalani hari-hari saudara hari ini saudara dengan keyakinan bahwa Tuhan akan melakukan perkara dalam hidup saudara. Lakukan pekerjaan saudara dengan keyakinan bahwa Tuhan akan melakukan perkara besar di pekerjaan saudara. Lakukan usaha bisnis saudara hari ini dengan keyakinan bahwa Tuhan akan melakukan perkara besar di sana. Dan kemudian naikkan doa-doa, apa yang saudara rindukan terjadi, naikkan doa kepada Tuhan. Dan dalam setiap doa saudara percaya bahwa Tuhan sanggup. Dan kemudian sudah dalam perjalanan kita pasti akan ada saja orang-orang yang kadang-kadang menyakiti hati dan sebagainya. Lepaskan pengampunan. Tanpa mengampuni saudara pun tidak akan diampuni. Mari kita belajar mengampuni saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan saat ini. Mari kita terapkan firman Tuhan di dalam hidup kita dan kita raih janji firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan bersama, tiba waktunya kembali kita akan berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan, serahkan segala pergumulan saudara, segala kerinduan saudara kepada Tuhan. Saya percaya saat ini ketika kita datang kepada Dia dengan penuh kerinduan saudara, Tuhan akan campur tangan, Tuhan memberkati kita, Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, dan kita akan menyaksikan campur tangan dan mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya saat ini saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Mari datang kepada Dia dengan penuh kerinduan. Dia Allah yang peduli dan pasti menjawab setiap kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu, menyerahkan segala pergumulan kami, menyerahkan segala doa dan permohonan kami. Engkau Allah kami, tempat kami berseru. Engkau Allah kami, tempat kami berserah. Segala sesuatu dalam kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kepadamu kami berdoa, berseru dan berserah. Bapa yang baik, Engkau mengenal setiap kehidupan kami. Saat ini Bapa, Engkau perhatikan dan Engkau melihat setiap anak-anak-Mu, siapapun dan dimanapun mereka berada saat ini. Mereka datang kepadamu ya Tuhan. Mereka rindu lawatan-Mu, mereka rindu jamahan-Mu di dalam kehidupan mereka. Biarlah saat ini Bapa, Engkau yang campur tangan dalam kehidupan mereka sesuai dengan situasi dan kondisi kehidupan mereka masing-masing. Saat ini mereka datang kepadamu, tuntun mereka ya Tuhan untuk dekat dengan Engkau. Karena dekat dengan Engkau mereka akan melihat pertolongan-Mu. Tuntun mereka untuk selalu intim dengan Engkau, karena Engkau Allah yang peduli kepada mereka yang dekat kepadamu ya Tuhan, kepada mereka yang rindu akan Engkau. Bapa yang baik, tuntun anak-anak-Mu selalu berjalan dalam kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, bagi segala pekerjaan mereka, aktivitas mereka, tanggung jawab mereka. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengerjakan bisnis dan usaha mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang campur tangan. Tuhan menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Apapun yang menjadi usaha bisnis pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang berkarya, menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun situasi ini sulit, sekalipun kondisi ini sulit, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Allah kami sanggup campur tangan. Tuhan Allah kami sanggup menyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, saat ini biarlah Engkau yang memberi jalan keluar dalam segala kesulitan di tengah usaha pekerjaan mereka, supaya usaha pekerjaan mereka bisa berhasil, bisnis mereka bisa berhasil berkembang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pekerja di satu
bidang pekerjaan, apapun itu, Tuhan yang campur tangan. Biarlah anak-anak-Mu bisa berhasil di sana ya Tuhan. Karir mereka bisa meningkat di sana. Itu sebabnya sertai anak-anak-Mu Tuhan. Jadikan mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Engkau yang menyertai dan memberkati kehidupan anak-anak-Mu dalam tanggung jawab pekerjaan dan profesi mereka dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini yang mereka adalah pegawai negeri sipil. Tuhan juga yang campur tangan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini, dan Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan kehidupan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi para petani dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat, Engkau memperhatikan anak-anak-Mu, para petani ya Tuhan. Tuhan memberikan keberhasilan dalam pertanian mereka dalam nama Yesus Kristus. Dan Bapa yang baik, biarlah Engkau yang bekerja sehingga mereka bisa mengalami berkat-berkat-Mu dengan mereka berprofesi sebagai petani. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang menjalankan pekerjaan sebagai pedagang. Berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang campur tangan, menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam bisnis, dagang, dan pekerjaan mereka. Tuhan bekerja, Tuhan yang campur tangan dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Bapa, apapun aktivitas dan pekerjaan anak-anak-Mu yang tidak disebutkan saat ini, tetapi Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli. Berkati segala pekerjaan anak-anak-Mu jika itu tidak bertentangan dengan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Dan Engkau yang menyertai mereka, ajar mereka mengandalkan Engkau dalam segala usaha pekerjaan yang mereka lakukan, dan Tuhan memberkati mereka. Jadikan mereka berhasil dalam segala usaha pekerjaan profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat, sedang ada dalam masalah dan persoalan. Engkau yang tahu, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini, saudara yang sedang berbeban berat, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Dengan penuh penyerahan, biarkan Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan saudara. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi beban, persoalan yang menindih kehidupan anak-anak-Mu, Tuhan ulurkan tangan-Mu. Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan kehidupan anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saat ini Bapa, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sakit, Engkau Allah yang berbelas kasihan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Saudara-saudara, jika ada saudara yang sedang sakit, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kirimu di dadamu, dan datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang mengulurkan tangan, Engkau Allah yang menjamah anak-anak-Mu yang sakit. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan dan penyakit anak-anak-Mu, supaya mereka bisa efektif dan maksimal dalam bekerja.
dan kehidupan mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan sedang ada dalam kesulitan karena kekurangan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang mengulurkan tangan-Mu, Engkau Allah yang mencukupkan, baik itu untuk kebutuhan hidup mereka, baik untuk modal mereka, atau apapun yang mereka butuhkan saat ini. Tuhan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau sanggup menyediakan segala kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyediakan segala kebutuhan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dan saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang bersuasana sorga, di mana anak-anak-Mu tenang, damai, dan tentram, penuh damai sejahtera di tengah keluarga mereka. Maka dengan demikian ya Tuhan, hidup mereka bisa menjadi maksimal. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Berkati para suami, berkati istri, berkati anak-anak mereka. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Ini doa dan seruan kami ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka hari ini, tuntun mereka, sertai mereka, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah keberhasilan di tengah usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Biarlah perlindungan dan penyertaan Tuhan nyata bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dan pengharapan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Saya percaya setelah saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara telah didoakan melalui video ini, saudara mendapat kekuatan baru dan semangat baru dalam melaksanakan segala tanggung jawab, segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Lakukan segala sesuatunya dengan cara yang terbaik saudara, dan tetap andalkan Tuhan. Tuhan kiranya menyertai saudara. Tuhan memberkati segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Jangan lupa berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara mensubscribe dan kemudian tekan tanda loncengnya, dan share video renungan ini kepada lebih banyak anak Tuhan saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui video renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya.